Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Setiawati Puji Rahayu SPD, Kepala SD Islam Terpadu Al-Ummah Jombang, Kabupaten Jombang, yang terletak di Jalan Kapten Tendean, Gang 6, Nomor 4, Desa Sengon, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi praktik baik tentang upaya membangun budaya literasi dengan judul Laras Gesit Membangun Budaya Literasi di SD Islam Terpadu Al-Ummah Jombang tahun 2024. Walaupun di sekolah saya telah dilengkapi dengan sarana penunjang literasi, namun gerakan literasi sekolah masih belum dilaksanakan secara konsisten. Hal ini didukung juga kegiatan kelas literasi yang monoton, sehingga rapat pendidikan sekolah pada indikator kemampuan literasi belum maksimal. Pelaksanaan kelas literasi yang saya padukan dengan Google Site ini sebagai solusi atas situasi dan tantangan yang saya hadapi dalam membangun budaya literasi. Melalui praktik baik ini, saya berupaya untuk menjawab tantangan yang ada dengan menghadirkan program kelas literasi yang tidak seperti biasanya. Program kelas literasi yang saya lakukan diharapkan dapat menjadi pemantik bagi peserta didik untuk mulai cerdas berliterasi. Seperti apakah praktik baik yang sudah saya lakukan? Mari ikuti saya. Langkah pertama yang saya lakukan adalah menyusun tim literasi menjelang tahun ajaran baru. Bersama tim literasi ini, saya menyusun program kegiatan yang akan dilaksanakan semua fase pada tahun pelajaran ke depan dalam bentuk Google Site. Langkah kedua yaitu mensosialisasikan program yang telah disusun bersama tim kepada semua guru dan karyawan sekolah pada saat pelaksanaan rapat kerja sekolah. Tahun depan ini kan kita perlu merancang jadwal kelas literasi ya. Jadi kita sudah menjadwalkan 30 menit setiap kelas, semua jenjang serentak. Kira-kira ini nanti bisa kita tempatkan di jam yang keberapa. Harapan saya kelas literasi ini bisa membangun dulu ya dari konsentrasi anak yang sudah terpecah, biar nanti bisa masuk ke pembelajaran yang berikutnya di istirahat pertama atau setelah isoma. Kira-kira isoma itu kayaknya lebih tenang gitu anaknya. Mereka habis makan siang, habis sholat, lebih tenang, begitu masuk kayaknya nanti lebih enak literasinya habis isoma saja. Kalau kondisi anaknya ya jadi lebih tenang. Jadi mengkondisikan anak-anak ya dari istirahat terus sebelum masuk ke pembelajaran jam terakhir itu biar terkondisi di kelas literasi. Langkah berikutnya adalah pelaksanaan. Guru pengajar kelas literasi menjadi tokoh utama. Dengan kegiatan literasi yang beragam, menjadikan peserta didik semakin antusias dan semakin kaya pengalaman berliterasi. Ibu Dani ini badannya sebal, besar. Sebenarnya apa biasanya? Buah-buahan, semangka langsung gak, semangka langsung gak, melon langsung gak. Apalagi kalau sayuran ditinggal ya langsung masuk ke perut ya kan. Lagi berolahraga 1, 2, 1. Setelah selesai melaksanakan kelas literasi, guru berkewajiban mengisi jurnal dan mengupload dokumentasi kegiatan kelas literasi pada Google Site yang telah disediakan. Dalam setiap program kegiatan, haruslah dilakukan langkah evaluasi. Saya, sebagai kepala sekolah, mengevaluasi dan melakukan kontrol melalui Google Site yang diisi oleh guru pengajar. Ini kalau saya lihat dari Google Site yang di kelasnya jenjang itu kan di bulan ini harusnya kan sudah menulis cerita singkat berdasarkan gambar ilustrasi. Tapi kalau saya melihat dari jurnal itu jenengan masih programnya adalah membaca buku cerita secara ekstrovert. Kira-kira ada kendala apa atau kondisi kelas yang seperti apa? Kalau di kelas 2D itu untuk kemampuan membaca sebenarnya rata-rata sudah bisa. Cuman untuk membaca secara tepat sesuai tanda baca, kemudian kondisi kelas juga mengaruhi seperti
anak-anak ini belum bisa langsung peka waktu gilirannya. Nah gitu, jadi saya masih mengulang mencoba mereka melatih mereka untuk lebih peka dulu sebenarnya. Jadi selain nanti membaca, kemudian supaya gilirannya itu nanti langsung langsung gerak, langsung baca gitu, itu masih belum bisa. Harus diingatkan dulu. Jadi masih saya ulang-ulang lagi membaca buku secerdas janganlah estafet. Nanti untuk program yang bulan ini nanti diterapkannya di berikutnya ya, atau nanti bisa menyesuaikan menyesuaikan kalau nanti sudah bisa, kemudian intonasinya sudah pas, baru kemudian kita lanjut ke program berikutnya. PSDS, Persatuan Sholat 2 kali dalam tahun. Ada lagi yang lebih parah, yaitu kelompok PSPS, Persatuan Sholat Pas Semua, yang tidak melaksanakan sholat sama sekali. Naudzubillah. Tiga, meningkatnya rapot pendidikan. Dari tahun 2022 dengan capaian 96,67% meningkat menjadi 100% di tahun 2023 dan dapat dipertahankan di tahun 2024 dengan capaian 100% pada kemampuan literasi membaca. Pelaksanaan program Laras Gesit ini meningkatkan well-being siswa dan guru dalam mengikuti kegiatan literasi. Karena kelas literasi, saya jadi lebih percaya diri waktu tampil di depan umum. Saya juga jadi sering ikut lomba, membaca puisi, dan pidato. Alhamdulillah, beberapa kali jadi juara loh. Dengan adanya program Laras Gesit ini, kita bisa memperoleh banyak manfaat. Di antaranya, anak-anak menjadi lebih kreatif dan lebih percaya diri dalam menuangkan ide-idenya, baik berupa cerita tertulis maupun cerita lisan yang disampaikan secara langsung. Dan tentunya ini akan menambah pemahaman literasi atau menambah kemampuan literasi anak-anak kita, yang pada ujungnya bisa kita lihat dari semakin meningkatnya rapot pendidikan sekolah kita. Padahal kita harus menyiapkan peserta didik kita itu sesuai dengan zamannya, gitu Bapak Ibu. Ini adalah sebuah tantangan bagi kita di dunia pendidikan, bahwa ke depan anak-anak kita itu akan menemui zaman yang berbeda dengan zaman kita. Seperti yang disampaikan sahabat Ali bin Abi Thalib, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup di zamannya, bukan di zamanmu. Demikian praktik baik yang sudah saya lakukan dalam menerapkan membangun budaya literasi melalui kelas literasi menggunakan Google Site. Seperti yang disampaikan sahabat Ali bin Abi Thalib, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup di zamannya, bukan di zamanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.